kamu kalau sama saya, pokoknya kamu harus selama mungkin di luar negeri. Jangan balik. Kebetulan teman saya aja nih, dulu saat saya kerja di salah satu brand aparel olahraga internasional, dulu dia head of scouting-nya, sekarang dia jadi head of scouting-nya FC Barcelona. Kalau kita bicara fee-nya, Mas, fee agen Sebagai itu, agen. iya sebagai agen itu dapatnya dari pemain kah atau klub kah atau gimana? Ada persenan gimana? Di luar, khusus di Italia kan kita punya klub yang dipunyai orang Indonesia ya. Betul. Dan itu dia juga kabarnya mencari pemain-pemain wanita untuk Ya. tim wanitanya ya. Nah ini ada kans nggak tuh pemain untuk dibawa ke sana? Tapi pemain Liga 1 sekarang ada yang kira-kira Iya bisa punya abroad kualitas gitu nggak buat brand Liga? Halo teman kumparan, balik lagi bersama gue Akbar dan rekan gue. Gue Sony. Kali ini kita kembali ngobrol-ngobrol santai soal sepak bola. Kali ini kita kedatangan siapa nih, Son? Kali ini kita kedatangan masih dari industri sepak bola ya. Betul. Beliaunya berperan salah satunya adalah membantu pemain-pemain kita ini untuk abroad luar negeri. Gitu. Kita sambut aja langsung agen pemain sepak bola Mas Ryan Gozali. Langsung aja nih Mas Ryan. Pertama-tama bisa diceritain nggak Mas awal berkarir sebelum sebagai agen sepak bola Mas? Ya saya sebenarnya dulu emang sudah sebagai atlet ya, dari kecil saya suka main basket, badminton, dan ujungnya bola gitu. Bahkan dulu sempat cukup serius di Singapura pas 99 gitu kan, sempat ikut dengan Liga Singapura yang tim bawahnya, tim youth-nya. Tapi kebetulan kena tackle dari belakang, kaki saya patah, nggak pernah recover full, jadi ya tetap jadi penikmat olahraga aja lah gitu. Nah kebetulan abis itu, tapi saya nggak pernah menjauh dari dunia olahraga. Dan waktu itu saya dapat kesempatan untuk mengambil S2 Sports Management di University of San Francisco. Jadi benar-benar belajar mengenai industrinya olahraga sendiri. Dan saya bekerja sekian lama di Amerika. Saya sempat di perusahaan namanya IMG. Kita handle segala sesuatu dari FIFA World Cup, dari NBA, NFL, WTA, tenis, golf, LPGA, dan seterusnya lah. Sebelum akhirnya saya dapat kesempatan untuk pergi ke Jepang untuk bersama dengan salah satu youth coach terbaik di dunia buat saya. Dan dia juga mendapatkan FIFA Golden Ball Award untuk satu-satu youth coach yang dapat award ini adalah Tom Bayer. Dia pencetus gagasan football starts at home. Sepak bola harus dimulai dari rumah. Dan saya berguru pada beliau. Dia waktu itu sempat ingin ke Indonesia untuk menyebarkan programnya. Cuman waktu itu PSSI sedang dalam kendala, split PSSI KPSI, akhirnya tidak ada yang berani untuk masuk, dan akhirnya kita split ways. Saya kemudian melanjutkan dan membentuk yang namanya Liga Mahasiswa, yang merupakan kompetisi antar kampus seluruh Indonesia secara nasional, dan sudah jalan 13 tahun hampir. Kita sempat pada saat sebelum pandemi, saat puncak-puncaknya kita ada hampir lebih dari 300 kampus mestinya ya. Dari seluruh Indonesia ada 27 kota yang kita sambangi. Kita juga cabang olahraga dari basket, badminton, futsal, sepak bola, renang, volley, e-sports, bola, dan golf. Jadi Liga Mahasiswa, dan along the way kebetulan dapat kepercayaan banyak. Kita juga di Liga Mahasiswa dapat beberapa penghargaan dari Menteri Pendidikan, dari Indonesian Marketing Association, dan yang terakhir dari Ernst & Young untuk Social Entrepreneur of the Year. Dan saya akhirnya mulai melebarkan sayap, ingin lebih terlibat dan berpartisipasi, dan mulai masuk ke industri agency talent untuk pemain-pemain Indonesia. Gitu. Ini menarik nih ngomongin Liga Mahasiswa nih Mas. Kebetulan saya pernah bermain di situ di sepak bolanya. Oh masa? Iya, di kampus, waktu itu kampus saya di Jakarta. Saya yang mana nih? Kartu merah nggak? Saya main sepak bola. Nah, ini apa ya Mas? Ide besarnya Liga Mahasiswa itu apa sih? Kan kebetulan juga
ada di TV disiarkan juga Mas ya. Itu ide besarnya tuh. Jadi saya ide besarnya adalah untuk mengadres isu yang menurut saya saat itu masih cukup prevalent, di mana orang berpikir olahraga itu tidak bisa menghidupi. Jadi paradigma untuk masyarakat di Indonesia, terutama orang tua, olahraga tidak bisa menghidupi. Dan oleh karena itu kan dampaknya tidak ada yang mengirim anak-anaknya secara serius dari kecil untuk berolahraga dengan serius gitu kan. Dibandingkan misalnya contoh dengan di Amerika yang liga mahasiswanya jalan lebih dari 130 tahun sudah. Di Filipina sudah jalan lebih dari 80 tahun gitu kan. Di mana mereka berlomba-lomba untuk mengirimkan anaknya dengan harapan kalau kamu jago, kamu bisa turn pro. Misalnya kamu jadi pro di NFL, gaji terendahnya minimum salary UMR-nya itu berapa tuh? $200.000 per tahun. Ya, itu UMR gitu kan. Itu kalau lolos jadi pro dan paling bawahnya gitu. Tapi kalau enggak, minimal kampus-kampus menawarkan beasiswa gratis untuk bisa berkuliah. Jadi banyak dari mereka orang tua dari kecil itu mulai mengirimkan anaknya untuk bisa serius berolahraga. Dan di Sport Science bilang Golden Age of Learning itu di antara umur 6 sampai 12. Jadi kalau untuk mau ngomongin world class, kita harus menguasai dasar pada saat umur 12. Di Indonesia, statistiknya pada baru mulai main berolahraga setelah umur 12. Jadi kita dari Agak terlambat dasarnya itu sudah kalah. Di mana kita harusnya sudah menguasai, ini baru mulai. Tapi saya nggak bisa salahkan karena balik lagi insentif untuk orang tua mengirimkan anak itu apa? Karena nggak ada insentifnya, gitu. Beasiswa olahraga juga terbatas sekali, gitu kan. Bahkan pada saat saya ingat, saya sebelum mulai Liga Mahasiswa kita survei hanya ada 4 universitas yang memberikan beasiswa basket. Setelah kita mulai 5 tahun dari 4 itu menjadi 44. Udah kayak iklan mobil dulu tuh ke Bali tuh. Jadi 44 kampus memberikan beasiswa. Balik lagi kenapa? Karena dulu mereka nggak ada wadahnya. Nah, saya membuat Liga Mahasiswa berusaha untuk menjadi salah satu, bukan seluruh jawaban, tapi salah satu yang bisa membantu berperan untuk mengubah persepsi tersebut. Di mana minimal, ya kita bisa push to drag down starting age-nya. Dengan cara meyakinkan kampus-kampus supaya bisa memberikan beasiswa. Dan minimal ada kompetisi yang berjenjang. Iya, betul. Kira-kira gitu sih. Berarti kan Liga Mahasiswa ini semacam jembatan yang menuju level pro gitu. Betul. Karena di usianya juga usia segitu kan. Untuk beberapa cabang olahraga. Balik lagi, saya juga sadar kalau misalnya tim sport kayak basket yang memang masih bisa lah kalau basket. Futsal pun juga bisa. Tapi kalau bola sudah jauh lebih pagi karena mereka sebenarnya sudah lebih established ya. Atau individual sport juga agak susah kayak badminton. Itu biasa banyaknya di klub. Kita lebih ke arah untuk yang tier 2-nya lah. Gitu. Jadi nggak semuanya straightforward pembinaan berjenjang sampai level tertinggi lah. Oke, tadi juga sebelumnya kita juga udah bahas soal pengalaman juga perjalanan supaya jadi agen. Nah, cuman yang menarik ini aku pengen tahu, banyak orang mungkin yang mau tahu sebenarnya skill basic apa atau mungkin kemampuan apa yang dibutuhkan supaya bisa terjun gitu ke industri agen sepak bola ini. Ya, saya mungkin ngomongnya secara berurutan aja ya, gitu. Karena pertama-tama sebelum ngomongin soal produknya agent tuh apa sih? Kan talent. Jadi pertama-tama ya harus punya kemampuan untuk scouting. Kalau bukan agentnya, minimal punya network yang mengerti soal scouting. Untuk bisa mengidentifikasikan dari pagi, dari early gitu kan, bahwa ini talenta yang bagus. Itu satu. Kedua, ya komunikasi itu udah pasti, gitu. Karena sebenarnya tugas agen tuh banyak sekali berurusan dengan komunikasi, baik dengan orang tua, meyakinkan mereka bahwa ini anaknya mau diurus, karena kan sebenarnya jadi agen tuh udah kayak orang tua angkat ya, ya. Dengan klub juga, dengan pemainnya juga, dan background pemain kan beda-beda.
Ada yang dari pulau, ada yang dari kota, ada yang dari ujung Indonesia gitu kan. Jadi semua approach-nya beda. Juga perlu pengetahuan legal karena banyak urusan dengan kontrak. Harus tahu juga pengetahuan tentang business development, marketing, karena kita harus belajar kita harus bisa mempromosikan atlet-atlet kita dengan baik. Kita juga ujung-ujungnya harus bisa mencarikan mereka sumber penghasilan di luar dari kontrak kerja mereka. Jadi cukup 360 sih. Gitu. Mas, tadi kan bicara tentang menjadi orang tua angkat lah istilahnya. Berarti tugas agen juga membantu pemain di luar lapangan juga, Mas. Seperti misalnya ada kehidupan asmaranya atau apakah itu harus ada dibantu juga, siapa tahu performa turun gara-gara itu kan ya, itu dibantu juga, Mas? Harus, pasti dong, karena kan apalagi kalau misalnya anak muda ya, yang memang secara fisik mentalnya itu kan masih dalam proses development gitu kan. Hal-hal kecil, contoh deh, ya teman-teman di sini kan pernah muda semua ya. Betul. Masih, Mas. Masih. Pas misalnya ditinggal kekasih gitu kan, wah itu dunia hancur toh, nggak bisa mikirin yang lain gitu kan, mau latihan pun juga rasanya kayak udahlah udah nggak ada gunanya gitu kan, itu kan tapi dampaknya dengan hubungan profesional dengan klub nggak peduli soal begitu-begituan kan, nah ya pasti bukan 100% tanggung jawab agen, tapi maksudnya kita pasti harus berkontribusi untuk bisa memperbaiki situasi itulah gitu kan, jadi makanya saya juga dengan pemain-pemain saya, kita sering kalau lagi di Jakarta atau saya kebetulan lagi berkunjung ke tempat mereka, pasti kita bersilaturahmi lah, kita makan-makan. Saya juga kadang-kadang hangout dengan keluarganya gitu kan, untuk cari tahu aja gitu apa update-update-nya dan ada masalah apa, cerita sama saya gitu kan. Saya kalau bisa bantu pasti saya bantu gitu. Jadi it's really 360. Tapi ada pernah, Mas, kejadian kayak gitu? Oh pasti dan saya juga harus imparsial gitu. Kepentingan saya adalah bagaimana pemain ini bisa merealisasikan potensi dia yang tertinggi. Jadi saya pasti arahkan supaya balik-balik ujungnya ke jalur itu lagi. Jangan gitu. melebar gitu ya? Betul. Jadi misalnya kayak saya bilang ke pemain saya, kamu kalau sama saya, pokoknya kamu harus selama mungkin di luar negeri. Jangan balik dulu lah gitu. Karena contoh liga, kalau untuk wanita kan, ya kebetulan di Indonesia juga nggak ada liganya kan. Jadi ya mau nggak mau untuk pengalaman ya harus di luar gitu, untuk bisa benar-benar secara proper dengan kompetisi yang level tinggi gitu. Karena ini kan apalagi dari umur 16 sampai 20-an lah ya, 20 awal gitu kan. Itu kesempatan mereka yang dimana mereka harus dengan secepat mungkin mengabsorpsi pengetahuan sepak bola untuk level taktikal, untuk level dari sisi formasinya, dari sisi jenis pressingnya, dari sisi positioning dan lain-lain. Itu nggak bisa didapatkan kalau di sini gitu kan, dengan tim yang kalau dengan tidak liga kan sekarang adanya PON, adanya turnamen gitu kan, adanya piala-piala gitu kan, di mana itu pasti berganti-ganti terus dan persiapannya pendek. Jadi nggak bisa tuh mengimplementasikan taktik-taktik atau formasi-formasi atau apapun lah yang mau dilakukan dengan level tinggi secara maksimal. Jadi harus di dalam kondisi yang stabil dan bisa long term. Nah itu makanya saya harus keluar. Walaupun waktu itu mungkin ada beberapa yang homesick atau gimana. No, ingat tujuan lu main bola apa gitu. Udah. Mas, kalau kita bicara soal teknis sebagai agent gitu ya, gimana sih kita mengorbitkan gitu seorang pemain, atau mungkin gimana? Apakah kita nyari dulu tim-timnya, terus kita tawarkan satu-satu, atau gimana tuh teknisnya? Kalau memang kompetisi berjalan dan cukup konsisten, itu mungkin akan lebih gampang karena bisa direview banyak datanya, banyak info pertandingannya, kita juga bisa lihat langsung gitu kan. Dan kalau saya pribadi, saya cuma mau berurusan dengan yang di bawah 18 tahun, kalau bisa di bawah 16 tahun bahkan. Jadi nyari dari kecil. Kebetulan saya juga, kalau saya punya network
pelatih-pelatih yang saya cukup percaya, yang juga bisa scouting. Saya juga tanya dengan pemain-pemain yang bermain dengan mereka, kan pasti tahu dong siapa sih pemain yang jago nih gitu kan. Jadi baru kalau sudah di narrow down, saya baru dengan seksama perhatikan lah gitu. Tapi ya memang nggak gampang, apalagi sekarang di Indonesia kalau yang wanita in particular ya memang tidak ada liganya, ya setengah mati. Nyari needle in a haystack kalau orang bilang gitu. Gitu. Tapi kalau iya kan Mas mengorbitkan pemain Indonesia wanita ya. Dan itu carinya gimana tuh Mas? Kan ya, kompetisi aja nggak ada. Dan kita ada bola wanita di sini juga susah juga cari-cari berita. Ya. Itu gimana cari Mas? Nah makanya saya sangat bersyukur untuk media-media seperti Kumparan gitu yang sampai bela-belain bikin bola nita gitu ya. Saya rasa nggak ada yang lain yang membuat seperti itu. Saya juga bersyukur untuk perusahaan-perusahaan swasta. Kita kan sekarang tahu ada namanya Milk Life Soccer Challenge gitu kan, yang memang mereka fokus dari Kudus dulu, sekarang buka di 9 kota dan mereka benar-benar merintis dari U8, U10, U12 dan semoga nanti berlanjut lagi sampai 16 ya. Itu membantu banget gitu. Karena dari tidak ada jadi ada. Saya tahu ceritanya tuh dari tahun pertama waktu itu di Jawa Tengah cuma ada 1 registered player under 12, sekarang jadi 3.000. Kalau dikali 9, 27.000. Lumayan itu, minimal saya jadi bisa, kita sebagai agent bisa terbantu. Dari network saya juga bisa bergerak, mengidentifikasikan siapa nih yang stand out dari kompetisi-kompetisi yang sudah berjalan. Gitu. Tapi kalau sekarang belum ada itunya, baru mulai jalan, ya balik lagi. Banyak kan lebih dari network yang sudah ada. Network scouting, kalau emang benar-benar ada yang eksepsional, saya biasa tahu. Gitu. Kalau kita bicara fee-nya Mas, fee agen sebagai itu, agen. iya sebagai agen itu dapatnya dari pemain kah atau klub kah atau gimana? Ada persenan gimana? Atau gimana? Ada, dan itu biasa tergantung ya. Emang ada kombinasi, ada yang dari kadang-kadang dari pemain, kadang-kadang dari klub gitu kan. Dan kita kan juga bisa lebih banyak lagi sebenarnya banyaknya dari image rights, dari komersialnya dia sendiri. Kalau memang sudah berjalan ya, itu bisa lebih banyak dari situ. Tapi kalau balik lagi saya spesifik ngomong sepak bola wanita, belum nyampe tahap itulah. Bahkan di luar negeri hampir semua, bahkan pemain pro itu banyaknya masih part time job selain dari pemain bola gitu, karena memang belum bisa menyokong kehidupan sampai seluruhnya lah, kecuali memang sudah top level gitu. Jadi kayak di Jepang contohnya kan dia ada 6 divisi, tier 1 sampai tier 6. Di tier 4 sampai tier 6 biasanya nggak digaji. Karena mereka semua masih part time kerjanya dan mengejar hobinya lah, mengejar passionnya itu sepak bola. Untungnya saya adalah koneksi-koneksi, adalah eksepsi-eksepsi yang bisa dilakukan, tapi secara mayoritas seperti itu. Jadi kalau untuk sepak bola wanita in particular, ini saya udah bisa dibilang setengah bakti sosial sebenarnya. Tapi karena saya ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain kita, saya percaya sekali akan pemain-pemain lokal kita. Itu kalau diberikan waktu, diberikan kepercayaan, fasilitas, mereka itu bisa berprestasi. Dan saya bersyukur seperti Helsha, walaupun dia bukan di liga kasta tertinggi, tapi dia bisa menunjukkan level permainannya, dan bahkan di tim nasional juga kelihatan bedanya seperti apa setelah dari Jepang. Saya pengen terus dia sampai ke paling atas. Gitu. Kalau di luar kan ini umum ya, secara general, agen secara general. Ada agen fee tuh Mas. Kalau di nah itu ya itu sesuatu yang wajar bagi agen Mas. Betul. Tapi kan karena memang gaji atlet sepak bola kita masih kecil, ya nggak seberapa gitu loh. Nah, kalau untuk di luar sepak bola wanita biasanya kan transfer pas kontrak habis, dan jarang sekali ya, walaupun ada tapi jarang sekali pemain ditransfer. Ya, itu nggak agen berperannya di mana itu Mas? Sama aja, maksudnya kan kita kan ngurusin kalau misalnya transfer pria gitu ya, dari antar klub, misalnya Joshua Zirkzee dari Bolonya ke MU gitu kan. Ya
agent itu lebih ke arah dari sisi personal kontraknya. Kalau yang klub sama klub ya klub sama klub. Gitu, urusan pembayaran seperti apa. Yang tadi yang misalnya rilis close 35 juta, dijadiin 30 juta tapi dicicil 3 tahun gitu kan. Itu udah urusan klub sama klub. Oh, agen tuh Gitu. nggak masuk Agen ke nggak situ. ikutan di situ. Berarti- Agen lebih ke arah personal kontraknya. Jadi kontraknya berapa lama itu? Mm-mm. Oh. Gajinya berapa dan itu. Nah, itu baru agen. Kalau soal ini Mas, soal klausul itu gimana? Kesepakatannya misalnya kita mau menentukan suatu klausul dalam kontrak tuh, apakah ada peran agen juga? Oh iya pasti, negosiasi itu. Jadi kayak contoh, untuk pemain-pemain saya nih kebetulan kan semua ikut PON. Di klausul yang saya sudah negosiasikan di awal, saya minta mereka diberikan izin walaupun bukan FIFA Match Day. Dari awal gitu, bahwa mereka boleh mengikuti event PON selama tanggal segini sampai begini. Oh, dari awal udah langsung Sudah, sepakat itu? itu di kontrak. Oke. Gitu. Tapi, tapi tiket semua ditanggung pihak PON, bukan pihak klub gitu. Dan dia harus kembali 3 hari setelah event selesai. Jadi seperti itunya ada. Gitu. Sejauh ini klausul apa Mas yang paling Aneh. agak-agak unik gitu? Mungkin ini, saya karena saya percaya gini, untuk menjadi pemain yang sukses di luar, pemain itu juga harus benar-benar terjun dan mengerti kultur di mana dia menginjakkan kakinya. Saya ada klausul di mana pemain boleh bekerja secara part-time di Jepang. Ya, jadi dan gajinya nanti bisa dapat ekstra, tapi itu negosiasi dengan klub gitu kan. Tapi tujuan utamanya adalah kan latihannya juga banyak kan sekali kalau di Jepang nih, karena mereka paginya masih kerja gitu kan. Ya siangnya mungkin, paginya bisa dari ini mungkin 30 jam seminggu gitu kan maksimal. Dan yang paling penting adalah dia bisa dalam posisi dipaksa harus belajar berkomunikasi Iya. dan mengerti budaya. Jadi lebih kenal juga dengan lingkungan Betul. sekitarnya ya. Betul, gitu. Mas, tadi kita juga sempat bahas Helsia ya, Mm-mm. soal berkarya di luar gitu. Ada peran Mas Ryan juga. Mungkin bisa diceritakan lebih dalam gitu prosesnya Dari bisa awal menemukan Helsia itu gimana, Mas? potensi Sebenarnya gini, Helsia gitu sampai dibawa keluar itu prosesnya gimana Mas? kalau ini kebetulan, Oh. saya terjun ke sepak bola wanita juga sebenarnya karena circumstances. Karena setelah liganya tidak jalan, saya jadi, dan karena saya juga ditaruh dalam komite sepak bola wanita di PSSI, itu menjadi tanggung jawab saya juga untuk masa depan mereka dong. Jadi saya kebetulan waktu itu jadi ketemu pemain-pemain, ngobrol-ngobrol, dan banyak yang mengeluhkan ya karirnya mandek sekarang. Nah, jadi saya jadi mulai kebetulan juga ada channel di Jepang, nanya-nanya, dia jadi bilang, oh sepak bola wanita, dan saya bilang saya ada pemain beberapa yang bagus-bagus, cobain, ya udah. Baru saya cari tahu dari network saya, siapa nih yang layak dibawa keluar. Nah, salah satu nama yang keluar adalah Helsia. Oke. Baru saya ngobrol, dan saya bilang mau nggak main keluar gitu kan, daripada di Indonesia nggak ada liga gitu kan, masa ya levelnya pasti akan turun lah, Iya. makin turun kan, dan mereka kan bukan yang dapat gaji gitu. Banyak dari pemain-pemain sepak bola wanita kita yang sudah dibentuk, nggak banyak yang nggak dikit yang akhirnya meninggalkan sepak bola karena mau Ngapain? dari apa lagi gitu kan. Nah, jadi saya bukan menemukan kalau Helsia, memang Helsia sudah jago dari dulu. Dia kan sudah ikut diseleksi ke FC Barcelona waktu itu dengan program salah satu susu brand yang bikin inilah nasional ini, ada yang ikut beberapa lagi event-event nasional, dipanggil timnas. Jadi saya mulai dari timnas dulu lah minimal. Biasa gitu. Untuk kasus Helsia ini tantangan apa gitu yang terjadi saat pindah ke sana? Mungkin ada tantangan bahasa kah Ya. atau yang lain-lain adaptasi? Yang pasti budaya Bekasi dengan budaya Okinawa beda gitu ya. Cuaca juga. Cuaca juga beda gitu kan. Saya ingat pertama kali mereka ke situ, kebetulan tempat latihan FC Ryukyu itu di sebelah pantai, di sebelah laut gitu kan. Anginnya kenceng. Mereka latihan, padahal udah pakai jaket katanya gitu kan. Besok-besoknya masuk angin, muntah-muntah gitu kan. Ya ampun gitu kan. Memang beda lah gitu.
Eh, dari jadi banyak adjustment. Tapi yang memang problema utama menurut saya komunikasi, bahasa. Jadi untungnya kalau dari pengalaman Helsia dia cukup resourceful. Saya juga kadang-kadang masih ingetin latihan bahasa gitu kan. Dia masih bisa berkomunikasi. Dan untungnya kan sekarang teknologi juga udah canggih. Kita bisa pakai translation app. Nih, minimal nggak ngerti ngomong bahasa Indonesia, ditranslate gitu loh. Tapi kalau bisa, tapi dia bilang harus tetap secara fasih, kamu harus bisa. Minimal bahasa bola di lapangan, ngoper kiri, ngoper kanan, lambung, terupas gitu, itu udah harus mengerti. Pressing, nomor 10, nomor 7, nomor 8 gitu kan. Itu kan yang spontan tapi harus cepet. Kalau makanan ada kendala gitu? Kalau makanan sih, mereka, kalau Jepang mah tidak ada masalah gitu sebenarnya. Beda ya, Mas? Masih Justru lebih enak lagi gitu kan, orang mah ngidem-ngidem makan Jepang gitu kan. Kita kan kalau di Indonesia Jepang inilah, Jepang KW super gitu kan. Kalau di situ mah menikmati sekali kualitas daging, kualitas sayur, dan ikan. Wah itu mah, udah gitu lebih murah lagi kadang-kadang daripada Indonesia. Jadi kalau makanan sih tinggal masalah, ini aja lah kan ada beberapa yang memang ingin harus halal gitu kan, lebih ke arah menghindari yang tidak halal saja sih gitu. Mas, tadi kan Mas bilang suka mengingatkan Helsia ya. Emang seberapa intens Mas agen untuk berkomunikasi terus dengan sang pemain Mas? Itu setiap harinya selalu? Enggak harus setiap hari sih. Saya lebih ke momen lah gitu. Jadi contoh misalnya dia lagi main, dia mungkin mainnya lagi bagus gitu kan, saya pasti nyemangatin dia kan. Wah bagus terus pertahankan. Kalau mainnya kurang ya kita telusuri kenapa gitu kan. Atau ada dari sisi komersial, atau cuman kadang-kadang catch up aja, Helsia gimana, kondisinya gimana, segala sesuatunya. Kadang-kadang nanya ada nggak pemain yang bagus lagi, siapa nih kita bisa bawa gitu kan. Jadi ya saya anggap dia udah sebagai kayak adik lah gitu. Jadi lebih watching out for her lah gitu. Tapi report dari klub tuh ada ke agen juga apa enggak sih? Saya langsung ke owner. Kebetulan saya komunikasinya intensnya sama owner malah gitu. Jadi dan itu juga kadang-kadang kendala karena kan saya juga walaupun saya belajar Jepang masih agak kaku ya, masih sangat basic sekali. Tapi ya tetap saya komunikasi sama dia lah gitu. Jadi dia juga pengen bikin program yang lebih berjenjang ke depannya, bisa bawa lebih banyak pemain Indonesia lagi. Nah, report owner tentang Helsia itu apa? Sangat bagus. Sangat bagus. Dia sampai bilang, saya nggak sangka ada pemain Indonesia seperti ini gitu. Dan Helsia juga buat saya cukup versatile ya. Walaupun dia tuh defensive midfield, di kebetulan tim FC Ryukyu ini padat defensive midfield. Dia dimajuin dikit. Dia di wing malah. Dan ternyata enak juga main di wing ya kan, makanya dia kan sudah 7 kali appearance, 3 gol, 3 assist. Sangat produktif kan. Jadi saya bilang nggak bagus kan. Intinya kamu jadi lebih mengerti juga tentang posisi-posisi lain yang nanti akan bisa mewarnai permainan kamu misalnya di timnas sebagai defensive midfield. Kamu ngerti tuh cara bikin orang wing gimana kan? Jadi operannya mungkin lebih bisa antisipatif lagi dibanding yang sebelumnya gitu. Shape-nya juga dia tahu ya. Iya. Atau misalnya kebetulan winger lagi pada cedera, ya udahlah defensive midfieldnya siapa gitu kan? Pindahin ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, selanjutnya setelah Helsia nih, kira-kira ada nggak dengan kondisi sepak bola wanita nih nggak ada kompetisi? Dan tadi kan kebetulan owner katanya puas dengan Helsia, siapa tahu dia pengen ada lagi. Ada kemungkinan lagi nggak pemain? Ini kita bicara wanita ya, sepak bola wanita ada yang akan? Ada, saya lagi ngomong dengan beberapa. Cuma balik lagi, saya di sini kan sebenarnya, ya tadi saya bilang, saya hampir dibilang lebih dihitung sebagai bakti sosial gitu ya. Jadi saya pengen memang pemain-pemain yang datang ke saya, yang saya urus, attitude-nya sudah benar, mindset-nya sudah benar, dan I want to help them, tapi they have to help themselves. Gimana tuh rasanya tuh? Mereka harus membantu diri mereka sendiri, aneh juga ya gitu. Apa tuh bahasa Indonesia? Ya begitulah kira-kira. Belajar diri lah. Gitu. Karena saya bukan tipe yang saya ingin dealingnya dengan adults, orang-orang dewasa. Secara mental harus dewasa gitu. Karena
saya nggak akan micromanage kehidupannya mereka. Saya bukan yang kayak, nggak boleh gini, nggak boleh. No. Kamu buat gini, kamu salah, ada konsekuensinya gitu. Konsekuensi tanggung sendiri. Tanggung sendiri gitu. Gitu. Tapi ada beberapa yang lagi saya berusaha bawa lah gitu. Tapi ya ini kan yang lebih kayak program short termnya ya. Tapi kalau long term memang harus ada program yang menyeluruh. Karena dari pengalaman saya so far tuh, kita kadang-kadang nyepelein banyak hal. Yang tadi bilang, sesimpel contoh bahasa. Bahasa, kita kan di sini terbiasa tuh mungkin malu-malu, nggak ngomongnya bahasa Indonesia aja gitu kan. Tapi kalau kita udah ngomong keluar, inget loh, kita tamu di tanah orang lain. Jangan berharap mereka yang ngomong Indonesia ke kita. Iya, benar. Iya kan? Iya. Jadi kamu sejago apapun, ya. Tapi kalau kamu tidak bisa mengerti apa yang disampaikan dari pelatih, manajer dan pemain di lapangan, ya itu nggak akan membuahkan apa-apa. Kamu akan apa ya? Kayak seperti apa ayam headless chicken tuh, apa tuh? Ayam yang Kehilangan palanya. iya gitu kan. Jadi kayak lari kemana-mana nggak jelas gitu loh. Karena nggak ngerti. Iya kan? Padahal kalau misalnya apalagi di Jepang yang begitu taktikal, mereka kan badannya mirip kita sebenarnya kan. Mereka tidak ada physical advantage apapun dibanding kita gitu. Cuman mereka kalau main tuh benar-benar taktikal. Di mana dia formasi, timing dan seterusnya strategi itu kan yang menjadi andalan mereka. Jadi kalau misalnya telat setengah detik pun ya jadi taktiknya nggak jalan gitu. Strateginya nggak jalan. Jadi makanya saya bilang persiapan bahasa, persiapan pengertian kultur tempat yang kita pemain itu mau pergi. Itu merupakan faktor-faktor non teknis yang sangat penting ya. Gitu. Jadi harus dari sekarang dibiasakan kalau emang arahnya mau keluar, lebihlah berpikir secara internasional, lebihlah membudayakan membiasakan diri dengan budaya-budaya luar gitu. Berarti ini yang tadi ada nama itu semua ke Jepang atau ada negara lain? Saat ini saya suka sekali dengan Okinawa, ya, FC Ryukyu. Kebetulan Okinawa tuh unik. Jadi kalau Jepang mainland di pulau utamanya itu kan kayak saya kalau misalnya meeting jam 7, on time itu 6.45. Oh. 7 udah telat. Gitu. Padahal jam 7. Iya, karena jam 7 meeting. Kalau di Okinawa, saya meeting jam 7 nggak pernah jam 7 gitu. Jadi budaya mereka kan budaya pulau, ya. Makanya orang ada namanya itu Uchina time kalau orang Okinawa gitu, agak ngaret gitu. Jadi lebih laid back, lebih nyantai. Makanya saya bilang pemain-pemain kita cocok tuh kalau mau ke Asia Timur. Langkah pertama itu ke Okinawa dulu, supaya mereka nggak kaget Budaya pol gitu kan, dengan kedisiplinan gitu ya. betul gitu. Karena kan ya kita tahu sendiri lah, budaya kita kan seperti apa ya gitu ya. Jadi mereka membiasakan diri dan kita lihat aja. Klub ini kan kebetulan mau terus berjenjang ke atas sampai ke liga tertinggi dalam waktu 6 tahun. Ya kalau memang dia bisa stay 6 tahun ya good. Tapi kan balik lagi, generasi berikutnya nih, FC Ryukyu tahun ini sudah pasti saya bilang akan naik ke promosi ke divisi atasnya. Promosi 2 kali lagi. Mungkin pemain Indonesia udah nggak bisa main lagi ke Ryukyu. Karena level udah ketinggian. Gitu kan. Saya mesti cari lagi tempat lain gitu. Saya juga ada channel-channel di Korea dan di Taiwan lah, yang saya bisa bukain gitu. Cuma balik lagi kendalanya semua banyak kan tidak bergaji. Nah itu saya jadi masih juga mencari solusi lah, gimana caranya supaya bisa gitu. Saya sudah ada hubungan baik dengan owner club di Ryukyu dan dia sudah memberikan kepercayaan ke saya. Jadi ada exception lah. Tapi untuk yang lainnya kan sebenarnya sebisa mungkin saya kalau bisa bawa 11-11-nya keluar, 11-11-nya keluar deh gitu loh. Cuman ya itu lagi dicarikan lah jalan-jalan kreatifnya, gimana supaya bisa berangkat. Tapi Mas, di luar, khusus di Italia kan kita punya klub yang dipunyai orang Indonesia ya. Betul. Dan itu dia juga kabarnya mencari pemain-pemain wanita untuk tim wanitanya ya. Nah ini ada kans nggak tuh pemain untuk dibawa ke sana? Saya rasa gini, untuk bisa ke situ syukur sekali kalau dia diberikan kesempatan ya. Cuman balik lagi, kalau menurut saya Eropa levelnya lebih susah juga. Apalagi kalau di Eropa main fisik. Iya. Fisik itu dominan. Kalau Jepang teknik.
ya. Jadi kalau pemain kita yang memang berpostur siap untuk di Eropa, ya mungkin thank you banget nih untuk klub tersebut yang mau mendatangkan ya kan. Ya, kalau kita ngomongnya klub tersebut Como gitu Como. kan. Kita pasti bersyukur gitu kan. Tapi ya itu mungkin lebih apa namanya yang posturnya sudah lebih sesuai lah gitu dan gaya permainannya. Jadi nanti ada nggak apa-apa, makin banyak opsi kan makin bagus. Jadi kita bisa satu arahnya Asia Timur, satu arahnya ke Eropa, ada yang ke Arab, ada yang ke mana ya sebanyak mungkin kita bisa keluarkan. Tapi udah ada komunikasi, Mas? Oh Sama- sudah. Wah. Udah ada bidikan dong untuk dibawa ke Como. Oh kalau ke situ mah itu langsung owner yang turun langsung lah. Saya mah cuman sip gitu. Tinggal ngasih list aja. Nggak harus lewat list saya juga. Saya memang lebih arahin yang saya handle langsung karena kalau saya balik lagi saya juga nggak akan ngambil banyak-banyak karena saya waktu terbatas dengan kerjaan-kerjaan saya yang lain satu dan kedua saya mau fokus ke quality over quantity. Jadi emang yang benar-benar layak Iya, dan mau bekerja keras. Karena gini loh, saya apa namanya kalau saya fair-fairan ngitung pembayaran saya per jam misalnya dihitung per jam, nggak akan balik modal. Ini lebih saya ingin bantu gitu. Jadi harapan saya dengan saya melakukan ini, yang bersama dengan saya juga bisa menghargai, juga memberikan yang terbaik. Gitu. Dan itu nggak semua orang di Indonesia bisa begitu. Nggak semua orang mau kerja keras dan Iya, benar. komit. Mas ini menarik, tadi beberapa kali dibahas soal kalau di luar tuh gaji nggak terlalu besar, bahkan nggak dibayar gitu ya. Kan beda banget kayaknya sama liga, mungkin kalau kita bahas sepak bola laki-laki gitu. Iya. Liga 1 kan ini isunya gajinya itu udah terlalu boom gitu. Iya. Nah sebenarnya realitanya gimana Mas? Karena kan kita nggak pernah tahu ya, karena segala bentuk apa misalnya transfer gitu kan kita nggak Nggak pernah ada. kebuka ke publik gitu. Iya. Jadi realitinya tentang seputar pemain dan harga pemain ini di Liga 1 saat ini seperti apa Mas? Oh mahal, mahal sekali. Dan untungnya buat klub-klub Indonesia, kita memang nggak akan pernah bayar transfer fee sih. Ke pemain yang lagi aktif kontrak, kita tiba-tiba main ke Indonesia. Itu hampir tidak pernah terjadi lah. Kita pasti fokusnya ke pemain-pemain out of kontrak. Makanya semua kontrak 1 tahun. Hampir semua pemain kontrak 1 tahun. Ada beberapa klub pernah cobain multi-year kontrak, akhirnya nyesel katanya. Karena kadang-kadang kayak contoh kemarin dengan liga geser lagi tambah 1 bulan, kontraknya kan sampai Iya, agak. bulan sebelumnya sebenarnya. Jadi harus addendum lagi dan wah, jadi orang agak ngeri gitu-gituan. Apa namanya? Tapi balik lagi, memang sebenarnya sedang agak sedikit overinflated harga di Indonesia. Makanya banyak pemain-pemain luar negeri sih dengan happy mau datang ke Indonesia karena dibayarnya lumayan gitu. Apa yang bikin jadi mahal tuh apa tuh? Karena semua ingin menang. Semua ingin prestis itu kan. Jadi ya sebisa mungkin kalau memang pemilik-pemilik klub punya uang, kan mereka kan tidak menganggap, mungkin banyak dari mereka tidak melihat ini sebagai real business ya. Tapi lebih ke arah mungkin putra daerah ingin membuat nama daerahnya terkenal gitu kan, atau mungkin kebanggaan klub atau apa, atau emang orang gila bola gitu kan. Ya ada banyak lah alasannya. Tapi ya oleh karena itu akan lebih banyak demand daripada supply, dan hukum ekonomi kan kalau sudah situasi seperti itu ya harga akan naik gitu. Tapi apa itu juga Mas, harga tinggi pemain di sini di lokal yang membuat mereka susah abroad? Ya ada faktor juga. Saya yakin di luar negeri kalau kita berkaca dengan level kita sekarang, kita ya memang belum layak di liga tertinggi di Eropa. Oleh karena itu kita pasti akan liga-liga yang ya di Asia pun juga belum gitu, di Jepang. Kita tembusnya dengan Liga 3-nya, kadang-kadang Liga 2-nya gitu kan. Tapi ya gaji pemain Liga 2 dan Liga 3 Jelas itu nggak gede. Gede, cuman ya tidak sebesar di sini. apa yang ditawarkan di sini. Karena yang di status kita pemain Indonesia di luar, itu benar-benar perlu pembuktian. Ya, main inti di Liga 3 pun kadang-kadang masih tetap perlu pembuktian gitu. Orang masih belum yakin
belum konsisten dan lain-lain. Saya pernah ada satu kasus pemain di luar, pemain kita bawa keluar gitu kan di agensi saya sebelumnya, badannya kecil. Dan kalau dia harus berhadapan dengan pemain-pemain penyerang-penyerang yang di liga itu yang dari luar negeri, dari badannya gede-gede, kena body sedikit langsung bisa mental itu kan. Dan posisinya kebetulan lebih ke sisi bertahan, itu akan jadi sangat riskan. Karena jebol di situ ya hadapan sama kiper gitu kan. Jadi akhirnya harus diberikan asupan protein yang berbeda karena dia perlu mengejar dan sesi gymnya banyak gitu karena untuk membentuk tubuh gitu. Jadi banyak sekali PR-nya untuk pemain-pemain kita. Jadi pemain kita di situ harus membuktikan diri, harus kerja keras, itu pun juga belum tentu main terus, gajinya Gaji lebih kecil gitu kan. iya. Dan di Indonesia dia gajinya luar biasa, fantastis. Jadi bintang film semua, misalnya pemain cowok, cewek manapun mau, Iya benar. ya kan? Jadi seperti itu levelnya. Lebih nyaman jadi di Iklan jadi banyak dan lain-lain. Ya mereka pasti nyaman di rumah, dekat orang tua, dekat keluarga. Tapi pemain Liga 1 sekarang ada yang kira-kira Iya bisa punya abroad kualitas gitu nggak buat main dulu? Kalau ada sih ada, cuman ya apa namanya kalau balik lagi mereka mau nggak, ada kemauan nggak untuk mencoba untuk membuktikan diri keluar. Itu- Seandainya Mas mau bawa nih siapa Mas? Ada nggak? Oh, Rizky kalau Ridho kebetulan mungkin? saya tidak dulu. Kalau untuk cowok saya lagi saya fokusnya lebih ke wanita saat ini. Tapi apa sih Mas kriteria yang apa ya? Ya kriteria atau mindset yang dibutuhkan pemain untuk bisa survive atau Iya. oke di luar itu apa Mas? Ya mentalitasnya harus mentalitas of a champion ya. Nggak akan nggak puas, nggak cepat puas. Emang harus mengejar ingin menjadi juara di setiap hal. Kasarnya gini nih, mungkin kalau dari sisi ekstrimnya saya kasih contoh Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ya. Dia akan bete banget kalau nggak menang. Iya. Apapun kompetisinya, kalau dia nggak berkontribusi, dia marah sama diri sendiri. Nah, kehausan untuk menang seperti itu tuh yang dibutuhkan. Dan untuk membuktikan bahwa dia tuh yang terbaik. Nah, itu drive-nya tuh harus ada seperti itu. Kalau nggak akan bisa survive lama di luar. Kayak saya contoh, saya dengan, saya contoh lagi yang sekarang nih, saya kasih contoh yang sekarang ya, Helsia. Helsia bilang, dia pengen sejauh mungkin sama saya. Kemanapun talentanya nyampe level apa ya, dia pengen sesuai di situ. Misalnya kalau bisa ke Eropa, kalau bisa ke Champions League katanya. Haus dia ya. tipe. Haus. Haus ya. Ya, jadi saya senang kalau bekerja sama yang kayak gini. Gitu. Jadi keinginan dia itu kuat banget tuh Mas. Iya, tapi makanya saya bilang sebisa mungkin saya akan persiapkan yang pasti kalau Helsia sebisanya dia sudah masuk ke Nadeshiko League di Liga Nasional Jepang putrinya, bisa sampai divisi satunya, mungkin ke WE League kalau bisa, tapi mungkin terlalu lama. Ya kita lihat lagi gimana. Dan kalau ada kesempatan ya dia saya bawa keluar lagi ke Eropa mungkin. Tapi udah ada ini, ketertarikan scouting dari Saya ada network kebetulan. Oh. Saya dari industri dari kerjaan saya yang lain juga banyak urusan dengan klub. Kebetulan teman saya aja nih dulu saat saya kerja di salah satu brand aparel olahraga internasional, dulu dia head of scoutingnya, sekarang dia jadi head of scoutingnya FC Barcelona. Dan dia ada fokus ke putri juga. Waduh. Jadi Cocok dong. tapi saya bilang wow, Barcelona ya gitu kan kita. Kita menantikan Helsia sama Bon Mati duet. Itu gimana? Jadi banyak lah, maksudnya network seperti itu banyak gitu. Tinggal lebih ke arah gini sih, kitanya udah siap belum? Talenta kita sudah siap belum? Gitu. Tapi Mas ngelihat gimana Helsia siap nggak kalau dari Mas lihat? Dalam proses. Kira-kira dalam kondisi yang sekarang nih butuh berapa musim lagi Mas? Supaya bisa matang gitu buat misalnya step selanjutnya ke Eropa misalnya. 2-3 tahun lah ya. Cepet. Berarti emang segitu progresnya ya? Harus cepet itu. Karena balik lagi jangan salah. Pemain wanita juga umurnya kan Oh iya. lebih cepet loh daripada. Pendek ya. Nggak Nah, panjang. Jadi ya kalau memang mau mencoba ya harus dicoba.
Jadi level dia harus naik secara dramatis segera. Dan kalau Eropa pun juga mungkin level 2 dulu, level 3 dulu, baru ke sini. Tapi kan minimal buat orang Eropa, ngelihat dia main di Jepang, CV-nya udah lebih lumayan loh, gitu. Nggak lihatnya bawah banget Iya, gitu ya. gitu kan. Lumayan loh, gitu. Dilihat. Gitu, masih dikasih waktu lah untuk ngomong, gitu. Tapi Mas, kalau kendala nih ngebawa pemain Indonesia keluar tuh apa aja sih Mas, kendala-kendalanya? Karena gini, kalau untuk pemain Indonesia, kita kan pemain asing. Iya. Ya. Itunya. Contoh deh, kayak di Liga 1 aja deh. Harapan kita akan pemain asing apa? Iya. Lebih Jago tinggi. banget. Harus jauh lebih tinggi dari pemain lokal lah. Kalau nggak Iya. ngapain kita bawa pemain asing? Ya kecuali sekarang karena katanya lebih murah gitu. Cuman ya harus levels di atasnya pemain lokal. Kalau nggak ngapain dibela-belain? Jadi kendala terbesarnya adalah satu secara level, ya kedua brand Indonesia sendiri. Karena brand Indonesia, coba taruh posisi kalian jadi pemilik klub, ya banyak liga yang menaruh kuota pemain asing di liganya. Let's say pemain asing ini 3 gitu kan. Nah dari 3 slot itu, kenapa dia harus bela-belain Indonesia kalau dia bisa dapat Argentina sama Brazil sama Prancis sama Spanyol yang memang lebih jelas. Iya. Kenapa harus dia bela-belain Indonesia? Kuotanya terbatas loh. Jadi brand Indonesia pun juga belum kuat di mata luar kan. Karena memang situasi sepak bola kita belum Stabil, ya. belum stabil gitu, belum Tinggi levelnya ya. belum segitu gitu. Jadi saya harus masukkan angle-angle lain kadang-kadang untuk ngomong ke pemilik klub bahwa ini long term project, jangan lihat sekarang, tapi you give us opportunity, baru lihat in time. Dan kebetulan per sekarang owner dari Juve juga sangat happy dengan Elsia, jadi ya semua berproses lah. Gitu. Mas, kan banyak juga nih pemain keturunan, pemain naturalisasi yang membela tim Indonesia. Dan ini nggak cuma cowok Mas, cewek juga ya, beberapa loh. Ini mempengaruhi agen mengorbitkan pemain nggak sih? Enggak sih, Nggak ya? kalau dari aspek mempengaruhi pemain mah enggak. Mempengaruhi agen enggak. Kalau dari aspek itu ya. Jadi dari sisi pemainnya pernah cerita, wah Mas saya jarang dapat kesempatan jadi ini. Gini, saya kalau yang respon seperti itu saya biasa nggak terlalu handle. Kalau saya lebih ke arah, saya pengen lihat pemain saya lihat bahwa oke, ada challenge, I will be better. Gitu. Kalau udah mentalitasnya kalahan kayak gitu mah susah, Mas. Nggak champion tadi ya Mas. Iya. Dan gini kok, level kita jangan minder lah. Orang luar bukan artinya jago semua, gitu. Jadi saya ngeliat beberapa pemain yang dari luar levelnya juga ya udah gitu. Gitu-gitu aja ya Mas. Jadi jangan minder, gitu. Buktikan diri aja. Tapi rata-rata emang pemain menyambut positif itu Mas, sudah kedatangan. Saya rasa netral lah, netral. Mereka pun juga harus membuktikan diri tuh, gitu. Kita ngelihat untuk main timnas kan juga bukan hanya soal skill doang. Ya, kalau kalau kita ngelihat kayak si Swiss main di Euro kemarin gitu kan, ini orang-orang yang memang mau kasar ngomong mau mati buat negaranya tuh gitu, untuk passionnya juga ada gitu kan. Tapi kan kalau ya kelihatan lah dari sisi permainannya. Sekarang juga mungkin lagi euforia karena kita lolos. Iya, ronde 3 ya. Tapi kan ronde 3 beda cerita tuh udah. Iya. Lawannya aja. Itu baru the real test gitu. Nanti nih misalnya contoh ya, kalau misalnya Indonesia nggak lolos mungkin juru kunci, reaksinya masih sama Iya, nggak? betul. Kan kita lihat aja gitu. Halo Mas, terakhir nih Mas. Pekerjaan menjadi agen kan di Indonesia cukup jarang lah ya, masih tabu lah. Itu sebenarnya menjanjikan nggak sih Mas untuk karir sebagai agen ini? Banyak, apalagi misalnya liga lokal, kan kita tahu gaji juga mahal-mahal. Untuk ngurus liga lokal, kalau dibayar, sih lumayan gitu. Wah ada sihnya tuh. Gitu. Jadi bisa aja gitu. Banyak kok kenalan-kenalan saya yang memang jadi agent di liga lokal. Hidupnya oke-oke aja tuh, maksudnya lumayan berpenghasilan.
Apalagi kalau misalnya pemain yang dipegang pemain dengan gaji-gaji yang tinggi ya, itu mestinya oke. Gitu. Cuman ya kan dua arah. Kita juga harus membuktikan ke pemain bahwa kita bisa profesional, kita bisa handle karirnya dia, dan ya dia juga harus perform. Jadi timbal balik. Dan balik lagi, klubnya juga harus bayar. Berarti lebih menjamin agent dari pemain lokal keluar, Mas? Apa lebih apa ya? Lebih menjaminkan dari yang luar sebenarnya. Tapi kan balik lagi, tujuan kita beda. Saya kan bukan hidup dari sini. Saya melakukan ini karena memang ini passion saya, dan saya ingin atlet lokal Indonesia bisa membuktikan di luar negeri. Itu makanya saya mau menghabiskan waktu saya yang seberapa persen untuk bantu-bantu untuk bawa keluar gitu. Oke deh, Mas Ryan. Seru Banget nih perbincangannya nih. Sampai ketemu lagi teman kumparan di perbincangan selanjutnya. Oke, Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas.